warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Mutmainah dengan NIM D1B023139 dari kelas R005. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pertanian, khususnya bagi para petani jagung di Indonesia. Untuk judul video saya kali ini yaitu tentang produksi bertambah tapi harga menurun. Tantangan stabilitas harga jagung bagi petani di Indonesia. Mari kita saksikan bersama. Para petani jagung di pelosok Indonesia tengah sibuk memanen hasil tanaman mereka. Setelah 3 bulan bekerja di bawah terik matahari, menanam, merawat, hingga memanen jagung yang tumbuh subur di lahan, seorang petani justru mendapat harga jual jagung yang anjlok. Kali ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana kondisi ini terjadi melalui pendekatan 5W1H, khususnya pada sektor usaha tani jagung. Fenomena yang sedang kita bicarakan adalah turunnya harga jagung secara drastis pada saat musim panen raya. Saat produksi melimpah, harga tingkat petani justru cenderung jatuh. Bagaimana petani mengaku hanya mendapatkan harga di bawah 4.000 per kilogram, bahkan dalam beberapa kasus bisa mencapai harga 2.800 per kilogram. Padahal biaya produksi termasuk benih, pupuk, tenaga kerja, dan sewa lahan sudah cukup besar. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan berubah menjadi kerugian dan semangat untuk menanam di musim berikutnya pun mulai luntur. Masalah ini terjadi, penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan daya serap pasar. Saat semua petani panen dalam waktu bersamaan, terjadi kelebihan pasokan yang drastis. Ditambah lagi, rantai distribusi jagung masih dikuasai oleh tengkulak yang sering memanfaatkan momen panen raya untuk membeli dengan harga semurah mungkin. Kapan kondisi ini terjadi? Kondisi ini terjadi setiap musim panen raya, yaitu sekitar bulan Maret sampai April dan Agustus sampai September, tergantung iklim dan wilayah tanam. Dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, permasalahan ini makin terasa karena produksi jagung nasional terus meningkat, sementara sistem pemasaran dan tata niaganya tidak berkembang secepat itu. Fenomena penurunan harga jagung ini bukan hanya terjadi di 1 atau 2 daerah. Beberapa wilayah sentra jagung nasional seperti Grobogan, Blora, dan Pati di Jawa Tengah, Dompu di NTB, Bone, dan Sopeng di Sulawesi Selatan, hingga daerah-daerah di Madura dan Jawa Timur. Semuanya mengalami hal yang serupa. Bahkan, laporan dari lapangan menyebutkan bahwa sebagian petani terpaksa menjual jagungnya keluar daerah karena tidak ada pembeli lokal yang mau menampung dengan harga yang lebih layak. Siapa yang paling berdampak dalam masalah ini? Kelompok yang paling berdampak adalah petani jagung skala kecil dan menengah. Mereka tidak memiliki daya tawar yang cukup kuat di pasar. Petani yang tidak tergabung dalam koperasi tidak memiliki akses ke penyimpanan atau tidak memiliki kemitraan dengan industri besar, sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Tak hanya itu, pendapatan mereka tidak menentu juga berdampak pada keberlangsungan hidup keluarga, pendidikan anak, hingga kemampuan untuk menanam kembali di musim berikutnya. Solusi untuk permasalahan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan kolaboratif. Yang pertama, petani perlu didorong untuk bergabung dalam kelompok tani atau koperasi agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Yang kedua, dibutuhkan pembangunan infrastruktur pasca panen seperti gudang penyimpanan dan pengering agar petani tidak perlu langsung menjual jagung saat harga jatuh. Yang ketiga, pemerintah perlu menetapkan harga acuan atau intervensi pasar saat harga jatuh. Selain itu, penting juga mendorong diversifikasi produk jagung, tidak hanya dijual dalam bentuk pipilan kering, tapi juga diolah menjadi pakan ternak, tepung jagung, hingga bahan baku industri makanan. Terakhir, digitalisasi informasi harga dan pemasaran dapat membantu petani terhubung langsung dengan pembeli atau pasar, memberikan harga lebih kompetitif. Jadi, petani jagung adalah tulang punggung ketahanan pangan kita. Namun, tanpa dukungan sistem yang adil, kerja keras mereka bisa menjadi sia-sia. Saatnya, seluruh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat
Berkolaborasi menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya produktif, tapi juga menguntungkan bagi petani, karena jagung bukan sekedar komoditas, tapi bagian penting dari keberlanjutan pangan dan kesejahteraan bangsa.